Oke, ini dia Pak Lamut Nebaho. Dia seorang tokoh pemuda di Batak Karimun. Gimana Pak Lamut kabarnya? Sehat-sehat Pak Pasaribu. Ya, apa kira-kira yang mau dibicarakan ini pagi ini dulu? Ya, baik Pak Pasaribu. Sebenarnya bukan pokok ya, tapi hati politik ya. Ya. Pada prinsipnya saya ingin berbicara tentang bagaimana situasi perpolitikan secara khusus di kalangan kultur Batak Kabupaten Karimun. Idealnya saya berbicara di daerah pemilihan 4, yaitu Kecamatan Meral Barat, Meral dan juga Kecamatan Tibik. Menjelang pemilihan legislatif yang akan diadakan pada bulan Februari tahun 2024, saya melihat bahwasanya peran dari kultur Batak di dalam mengikuti tahun politik ini perlu membentuk suatu sikap untuk dapat mengantarkan keterwakilan dari kultur Batak Kabupaten Karimun menjadi salah satu legislator di DPRD Kabupaten Karimun. Mengingat dengan jumlah pemilih atau daftar pemilih tetap yang ada di dapil 4 itu kisaran 1.500, memang sangat sulit kalau kita memiliki calon legislatif lebih dari satu, karena untuk dapat duduk di kursi legislatif berdasarkan tahun 2019 itu memang suara kursi terakhir itu ada di urutan 2000 sekian. Nah, bagaimana apa upaya yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengutus keterwakilan kita di legislator atau di legislatif Kabupaten Karimun? Tentunya adanya mufakat. Mufakat tersebut berdasarkan musyawarah dari kultur Batak untuk mengutus salah satu yang bisa dikedepankan untuk mengikuti pemilihan legislatif. Nah, siapa itu? Kita tidak bisa berbicara si A, si B, si C. Namun kita bisa melihat bahwasanya figur tersebut harus didasari dengan intelektual yang tinggi dan juga sumber daya yang handal, karena kita bukan berharap untuk hanya terpilih saja, melainkan kita juga berharap bagaimana dia bermanuver di gelanggang politik. Tentunya itu sangat mempengaruhi terhadap sesuatu yang kita harapkan daripada perjuangan legislator ketika dia sudah duduk. Kalau memang dia artinya dapat bermanuver di gelanggang politik, kita yang merupakan konstituennya tentunya dapat menikmati hasil daripada keterwakilan kita di DPRD Karimun. Nah, sekarang dulu saya tanya dulu Pak Lamut dulu. Sekarang kan ada isu-isu informasi yang beredar di masyarakat Batak Karimun yang 2 orang untuk katanya calon DPRD. Bagaimana Pak Lamut melihat yang 2 orang ini ke depan, kira-kira begitu? Antara si Pak Sape itu yang bicara muncul dengan Pak Storus. Baik, saya sejauh ini melihat bahwasannya ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh 2 figur tersebut. Apapun ceritanya, mereka adalah putra terbaik dari kultur Batak Kabupaten Karimun. Sahata Sitorus juga saya dengar informasi dia akan mencalonkan diri untuk DPRD Kabupaten Karimun dari dapil 4 melalui partai PDIP, dan juga Pak Sapi Sinaga kita dengar informasinya beliau akan mencalonkan diri, namun beliau ada kemungkinan sekarang sudah dari Partai Demokrat. Untuk pertanyaan Pak Pasaribu mungkin boleh dijelaskan opini saya tentang
kedua putra terbaik tersebut. Iya, tapi pertama dulu ke si Torus dulu. Kira-kira ini karena kita tahu kan kalau untuk dua suara kan kalau untuk dua kursi untuk orang Batak diapakan agak tipis, satu kursi aja pun kita kurang. Peluangnya mereka ini, peluangnya antara si Torus dengan si Sape ini yang satu dapil. Nanti ini agak seru, ini agak menarik ini untuk diperbincangkan ini menurut pengamatan para tokoh-tokoh kita. Jadi sangat menarik untuk dibicarakan. Bagaimana Pak Lamhot melihat peluang mereka ini berdua? Kira-kira peluangnya dari partai masing-masing begitu kira-kira. Nah, terkait peluang, yang pertama tentunya kita harus dapat mengetahui bagaimana kepastian daripada Pak Sahat Sitorus maju dari partai mana. PD Perjuangan. Partai PD Perjuangan. Artinya ya kalau kita berbicara pasti itu belum pasti karena belum daftar caleg tetap ya, DJT ya. Hanya sama halnya dengan Pak Sapi Sinaga dari Partai Demokrat. Mereka ini merupakan suatu kedua figur yang memiliki simpatik daripada masyarakat Batak di Kabupaten Karimun. Kalau kita berbicara dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada di Dapil 4, memang sangat-sangat tidak ada kemungkinan untuk mereka dapat meraih kursi. Namun kalau mengharapkan dari luar kultur Batak, tentunya tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik, kan begitu. Manuver mereka itu nanti kita akan melihat bagaimana cara Pak Sitorus untuk meraih simpatik daripada warga di Dapil 4 di luar kultur Batak juga. Demikian juga Pak Sapi Sinaga. Kedua figur tersebut juga merupakan suatu figur yang telah berkecimpung di dunia organisasi. Pak Sahat Sitorus adalah Ketua Perkumpulan Batak Kabupaten Karimun 3 periode. Tentunya Pak Sitorus juga sudah banyak pengalaman dalam hal menata organisasi dan juga sudah banyak menjalin hubungan dengan para warga yang ada di Dapil 4. Dan Pak Sapi Sinaga, beliau itu juga sudah mantan politisi, mantan anggota DPRD Karimun. Tentunya beliau juga sudah memiliki koneksi-koneksi dengan berbagai kelompok atau personal yang merupakan warga Kecamatan Meral Barat dan juga Kecamatan Karimun. Jadi kalau menurut saya mereka ini termasuk dua putra terbaik, akan tetapi manuver yang nampak saat ini bahwasanya Pak Sitorus saya lihat dia sudah mulai menunjukkan bahwasanya ada niat, ada rencana untuk maju mengikuti konsentan pemilihan legislatif Kabupaten Karimun 2024 nanti. Bagaimana kita lihat bahwasanya beliau ada hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang ketika diundang, baik seperti contohnya kegiatan di luar Batak dan juga kegiatan internal kultur Batak Kabupaten Karimun. Salah satu contoh saya melihat juga kehadiran beliau di acara warga sahabat kita dari suku Flores dan juga sahabat kita dari suku Melayu di setiap ada acara, dan juga baru-baru ini di acara Pesta Gotilon HKBP Tanjung Balai Karimun saya lihat beliau hadir di sana dan juga berpartisipasi untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, di satu sisi Pak Sapi Sinaga memang kita melihat dari manuvernya sampai saat ini tidak ada, dan juga belum pernah kita lihat beliau hadir di acara-acara yang dilaksanakan oleh kultur Batak maupun di eksternal dari kultur Batak. Nah, justru di situ kita melihat bahwasanya untuk saat ini dari manuver yang dilakukan Pak Sahat Sitorus memang masih jauh lebih daripada manuver yang dilakukan Pak Sapi Sinaga. Saya kira itu Pak Pasar. Oh gitu ya, berarti kira-kira ini bisa agak peluangnya sekarang ini kita lihat itu Pak Torus saya yang di depan mata, sudah di depan mata dia ya. Berbicara peluang kita nggak bisa, karena dalam politik kan ya tidak ada yang tidak mungkin, kan begitu. Pak Sapi Sinaga sampai saat ini kita belum melihat manuvernya, namun kita tidak tahu apakah memang dia melakukan manuver secara
tidak terpublikasi kan begitu, atau dia masuk ke akar rumput kita tidak tahu. Hanya yang nyata-nyata kita lihat bahwasanya Pak Sitorus selalu ada di dalam acara-acara yang ada di Dapil Ampat, bahkan di luar Dapil Ampat juga, seperti acara-acara persahut-tahun, ulang tahun persahut-tahun, beliau turut hadir dan juga berpartisipasi. Itu yang saya bisa dapat sampaikan, Pak Pasaribu. Oke, terima kasih Pak Lamut atas Baik. informasinya. Selamat pagi, semoga Pak Lamut sukses selalu dan semoga demokrasi semakin baik ke depan khususnya di Porang Batak di Kabupaten Karimun. Pesan terakhir. Pesan terakhir saya mau menyampaikan kepada kultur Batak Kabupaten Karimun, marilah cerdas untuk melakukan pilihan, dan juga mari kita sama-sama menghindari adanya pengelompokan yang dapat mengakibatkan perpecahan di tahun politik ini, yang dapat membuat persatuan dan kesatuan Batak Kabupaten Karimun tidak kondusif. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Lamut Naib Ahok pagi-pagi ini ya. Terus ikuti channel YouTube kami, jangan lupa menonton dan memberikan dukungan terhadap channel YouTube yang kami lakukan, like, komen, dan share. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa beserta kita dimanapun berada. Sampai jumpa. Horas. Jangan lupa subscribe. Ya.